Apa kebiasaan kecil yang bisa berpengaruh bagi kita seorang penulis opini atau artikel populer? Kalau dalam pengalaman saya ada beberapa kebiasaan kecil yang dibiasakan, yang perlu dibiasakan dan itu bisa berpengaruh terhadap bagaimana kita menulis. Yang pertama yaitu kebiasaan membaca dan membuat catatan. Jadi kalau saya biasanya setiap saya membaca pasti membuat catatan, baik itu secara online atau maksudnya menggunakan gawai gitu ya. Tapi juga banyak yang saya tulis di post-it, kemudian di buku catatan atau saya ketik di Gdocs dan lain-lain. Jadi intinya setiap kita baca ada recordnya. Ada quote dari film menarik, ada recordnya. Ada lirik lagu yang menurut kalian menarik, tulis quote-nya tersebut. Jadi jangan sampai sudah lupa gitu ya. Kenapa? Dokumen data ini menjadi sangat penting kalau teman-teman mau menulis opini. Karena saya biasanya menulis opini ada banyak variasi ya. Kadang-kadang saya mulai dari lirik lagu, saya mulai dari kutipan teori tertentu, puisi tertentu, ataupun pengalaman keseharian. Dan itu harus di-record, dicatat supaya kalau kita mau nulis ya sudah ada dokumennya. Yang kedua, kebiasaan yang menurut saya penting dilakukan supaya kita bisa menulis dengan baik atau menulis opini dengan baik khususnya adalah dengan melakukan praktik free writing secara rutin gitu ya. Saya termasuk yang sampai sekarang masih aktif free writing di mana di media sosial. Nah, free writing ini membuat kita bisa secara spontan merespon sesuatu gitu ya. Jadi tulis bisa 200 kata, 300 kata, bahkan bisa 600, 500 kata gitu ya. Kalau teman-teman lihat di Facebook misalnya, Facebook itu kan memberikan ruang yang cukup memadai ya. Jadi coba free writing di situ atau di Instagram caption gitu ya, bikin caption gitu ya. Nah, free writing itu menurut saya menjadi latihan penting untuk para penulis gitu ya. Buat saya itu menjadi penting kalau saya punya kegelisahan, punya kerisauan, atau saya nggak mau nulis di Facebook atau di media sosial, ya tulis aja di notes di handphone, itu gampang ya. Karena saya adalah orang yang mobilitasnya menggunakan kendaraan publik gitu ya, transportasi publik. Itu kan banyak ruang kosong ya ketika menunggu, ketika berjalan, kecuali lagi umpel-umpelan di komuter lain gitu ya. Kalau yang lain kalian bisa memanfaatkan itu, bisa menulis dengan mudah, dan itu bisa jadi bekal ketika teman-teman nanti mencoba menulis gitu. Jadi semua ada bank datanya dan atau juga misalnya hasil bacaan itu yang bisa kita ambil kapanpun ketika kita mulai menulis di media. Bagaimana menurut teman-teman?